Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Ya, ada yang sakit? Ada? Baik, nanti kita Bapak akan absen dulu ya. Absen dulu. Tapi sebelumnya mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca Bismillah dan membaca sholawat ya bersama-sama. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sholawat 3 kali seperti biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Oke, tapi sebelumnya Bapak akan katakan dulu mengenai materi kemarin. Materi sebelumnya kita bukan tentang apa? Dakwah Rasul periode Mekah. Oke, setelah itu kemudian ada hijrah Rasul ke Madinah. Setelah berapa tahun dakwah Nabi di Mekah? 13 tahun. Ya, 13 tahun Nabi hijrah, kemudian hijrah ya ke mana? Madinah. Dua strategi ya. Satu strategi sembunyi dan terang-terangan. Oke. Nah, sekarang nanti setelah itu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah ya. Hijrah ke Madinah sebagai apa? Untuk melanjutkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang hari ini kita mempelajari bagaimana substansi dan strategi dakwah Rasul di Madinah. Kalian harus bisa membuat konsep tentang apa? Tentang substansi dan strategi dakwah Nabi di Madinah. Ini gambar apa? Gambar? Masjid. Ini masjid ya. Kalau ini masjid apa nih? Ya, masjid ini ya. Ini juga masjid. Masjid apa kira-kira? Kira di mana ini? Masjid di antaranya ini adalah sketsa ya, sketsa Masjid Nabawi. Nah, tentang kota Madinah. Salah satu kota yang didakwai oleh Rasul setelah kota Mekah. Kota Madinah adalah salah satu tempat dakwah Rasul setelah kota Mekah. Oke, bagus. Kalau yang lain? Secara terang-terangan. Oke. Sudah tidak membahas tauhid, lebih ke hukum Islam. Lebih ke hukum Islam. Oke, berarti berbeda dakwah Nabi di Mekah sama di Madinah. Kalau di Madinah lebih fokus ke di Mekah. Tauhid. Oke, lebih fokus ke tauhid. Silakan berdiskusi tentang apa? Tentang mendiskusikan substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Silakan diskusi bersama teman-teman kalian. Duduknya silakan menyesuaikan dengan kelompok masing-masing. Kemudian kan sudah ya dari akhir kelompoknya. Kemudian Amar, kemudian Nadila, Alia, Rahma. Silakan berkelompok. Ada kelompok satu, sudah ada kelompok satu. Kelompok dua, ada kelompok tiga, kelompok empat, ada ya. Nah itu data medianya kan ada petunjuknya tuh. Silakan dibaca dulu, ya. Dibaca petunjuknya dulu, ya. Dibaca petunjuknya dulu. Silakan. Kemudian lihat ke depan. Yang ada HP-nya boleh dilihat di HP-nya masing-masing, ya. Terus kemudian yang lain boleh lihat HP, kemudian yang lain juga ada kan materi di situ ya. Sudah Bapak bagikan ada materinya. Apa namanya? Atasnya sudah Bapak bagikan.
silakan. Jadi kan apa namanya dibagi tugas masing-masing, ada yang membuat peta konsep, kemudian ada yang menuliskan poin-poin penting dari apa? Dari substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Agar umat Islam terhindar dari tekanan, ancaman, dan kekerasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Yang kedua, dan para penduduk di luar kota Madinah, baik yang termasuk bangsa Arab maupun yang strateginya apa? Di sini ya, strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kemudian di apa namanya substansinya apa saja? Iya, makanya cepet. Kelompok satu udah selesai? Dua? Tiga? Empat? Oke, sekarang masing-masing kelompok, kedua kelompoknya silakan ke depan. Ayo ke depan. Kelompoknya, perwakilannya, silakan ke depan dulu ya, untuk menentukan siapa yang membuat presentasi ke depan. Oke, silakan. Ayo cepat-cepat. Tiga kelompok, dua kelompok. Kelompok 4 silakan berkumpul. Ya, Komipa ya untuk menentukan siapa yang pertama, kemudian kedua, ketiga, keempat. Oke, 1, 2, 3, Komipa. Oke, Komipa, gambre. Terus, oke kedua, clear. Oke, 1, kedua, ketiga, keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai substitusi dan substansi hasil dari diskusi kelompok kami mengenai dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah. Baik, kita masuk langsung ke isi dari hasil diskusi kami tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Saat Rasulullah pergi ke Madinah, Rasulullah disambut oleh penduduk Mekah. Mereka bergembira dan menyanyikan syair pujian saat kedatangannya. Tujuan Nabi dakwah di Madinah adalah untuk menyebarkan hukum-hukum Islam. Objek dakwah Rasulullah SAW meliputi orang yang sudah beriman, orang yang tidak beriman, dan orang Arab dan luar Arab. Jadi enggak terpatok di wilayah Arab, jadi bisa keluar dari negara. Dakwah Rasulullah pada periode Madinah meliputi akidah, ibadah, muamalah, dan ukhuwah. Strateginya mendirikan masjid, dan masjid pertama yang Rasulullah dirikan di Madinah yaitu Masjid Nabawi. Mempersatukan suku Aus dan Khazraj, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar, penanaman nilai moral, meletakkan aturan dasar untuk masyarakat Islam, membentuk piagam Madinah, mensejahterakan masyarakat melalui perdamaian dan strategi. Nama saya Faris Hakim. Berapa tahun Nabi Muhammad dakwah di Madinah? 10 tahun. 10 tahun. Kalau di Mekah 13 tahun. Ada lagi? Nabi di Mekah dan di Madinah. Barusan apa? Apa pertanyaannya? Sama dakwah Nabi dan di Mekah dan di Madinah. Oh, sama dakwah Nabi di Mekah. Jadi kalau di Mekah itu mungkin jauh lebih lama kan ya, karena di Mekah itu kan 13 tahun ya. Terus kalau di Mekah itu banyak banget cobaannya, kayak sampai Rasulullah pergi boikot bersama keluarganya saat menjalani dakwah di Mekah. Dan di Mekah itu kan dua strategi ya, yang pertama sembunyi-sembunyi sama terang-terangan. Terus juga kan jadi mereka itu kalau misalkan di Mekah itu jadi lebih menekankan tentang tauhid. Kalau di
ada kaum yang sudah beriman. Bukti kaum yang sudah beriman yaitu adanya perjanjian Aqabah dan Nabi disambut oleh kaum Madinah dengan gembira. Dan di Madinah mengikuti akidah syariah dan ibadah muamalah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum duduk, coba tadi ada peta konsepnya seperti apa? Boleh diperlihatkan peta konsepnya ke teman-teman? Perlihatkan. Ya, saya perlihatkan peta konsep hasil kerja diskusi dari kelompok 1. Perlihatkan peta konsepnya. Berikan tepuk tangan. Beri tepuk tangan dong. Nah, nanti yang kelompok setengah kelompok aku sesuai tadi tahapan apa namanya yang sudah ditentukan. Selanjutnya kelompok 2. Setelah kalian berdiskusi tadi, ya kita sudah bisa menyimpulkan bagaimana apa namanya substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Ya, yang pertama substansinya apa? Pokok-pokok dakwah Nabi di Madinah itu apa? 1. Pembinaan akidah. Kemudian yang kedua, oke, yang kedua adalah ibadah. Kemudian muamalah. Kemudian pembinaan ukhuwah untuk menyatukan kaum muslimin. Apa yang ukhuwah? Persaudaraan. Oke. Apakah antara kaum muslimin saja? Tidak, ya. Di Madinah itu karena bukan hanya kaum muslimin, bukan hanya kaum muslimin tapi juga non muslim. Ya. Cukup? Oke. Kalau sudah cukup, tanda kalian sudah mengetahui, sudah selesai, maka nanti akan ada tes tulis. Tes tulisnya yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian harus isi, ya. Nanti semua bapak dibagikan, ya. Kalau yang ada HP boleh nanti diklik saja soal itu, ya. Ada HP nggak? Yang ada HP boleh klik HP terdekat sudah kelihatan. Kalau nggak kelihatan, di grup tentang substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah, ya. Yang bawa HP silakan tinggal diklik apa namanya linknya, sudah di share di grup. Kalau yang tidak bawa HP itu bapak sudah siapkan kertas manual, silakan diisi, ya. Oke, baik. Setelah itu kemudian nanti ada refleksi, ya. Nanti bapak akan membagikan refleksi. Ini tidak usah dikasih nama, ya. Ini apa refleksinya? Apakah kalian sudah apa namanya memahami tentang materi hari ini? Nanti silakan isi. Kemudian materi apa yang menurut kalian sulit, silakan tulis. Terus kemudian apa yang akan dilakukan oleh kalian agar supaya apa namanya kalian bisa memahami materi ini, ya. Oke, nanti bapak akan apa namanya bagikan ini, ya. Stop. Akan isi ya. Isi apa? Isi. Ini refleksi, ya. Silakan masing-masing satu. Tidak usah dikasih nama ini, Pak. Silakan. Jadi sejujurnya ini mah refleksi namanya. Istilahnya apa? Kalau kalian ya sekarang, ya. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah kita lalui bersama-sama, ya. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua, ya. Materinya tentang apa tadi? Tentang substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW dari Madinah, ya. Semoga kita bisa dapat mengambil ibrah atau hikmah dari dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, bahwa dakwah itu adalah kewajiban setiap muslim.
bukan hanya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad kemudian meninggal, kemudian Nabi dilanjutkan oleh sahabat-sahabat. Ya, kemudian sekali lagi satu adalah dakwah adalah kewajiban setiap muslim. Kita harus bisa mengambil strategi atau dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Itu saja ya. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaat untuk hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Subhanallahumma rabbi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.